Halo, Shalom. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di hari Senin pagi ini. Bagaimana kabarnya? Tentunya baik. Mari kita akan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Ya, biar kita sama-sama berjalan dalam tuntunan Tuhan. Penting untuk kita ini selalu minta kepada Tuhan untuk memimpin hidup kita. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah itu yang kita lakukan. Mari kita berdoa biar Tuhan menuntun kita. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara, Engkau yang menguatkan, Engkau yang berfirman. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, karena kami tahu hadirat-Mu menjamah kami, terus mendukung kami, menguatkan kami, hingga kami berjalan dalam keyakinan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Amin. Nah, judul daripada perenungan kita hari ini adalah orang bebal tidak layak menerima kehormatan. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau berubah. Orang bebal adalah orang yang susah untuk diberitahu. Firman Allah berbicara kepada orang itu, tapi orang itu tetap tidak mau berubah hidupnya. Ya, itu disebut dengan kebebalan. Nah, orang bebal itu tidak layak untuk menerima kehormatan. Mari kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-26. Amsal pasal 26. Amsal 26 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14 ya. Amsal pasal yang ke-26. Ya, Amsal pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan sorry. Ya, bentar ya. Oke. Dikatakan begini, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Sampai di sini dulu. Saudara, jelas Alkitab ini mengatakan bahwa orang bebal itu tidak layak untuk menerima kehormatan. Kenapa? Karena apa yang diandalkan. Kehormatan itu datang kepada sebuah alasan di dalam kehidupan saudara. Kehormatan itu datang karena punya alasan. Nah, orang bebal itu tidak punya alasan untuk menerima sebuah kehormatan. Karena itu Alkitab sangat menyarankan untuk Anda menjauhi atau meninggalkan, bahkan menghilangkan yang namanya kebebalan. Kebebalan itu berarti hatimu tidak mau diajar. Kebebalan itu artinya kita tidak mau berubah. Tetap berkeras, tahu itu salah, tahu itu dosa, tapi terus menuju ke sana. Nasihat, pemberitahuan, semua larangan tidak pernah kita anggap. Nah, itu namanya kebebalan. Itu yang membuat kita ini tinggal menuju kepada sebuah penghukuman, bukan lagi kehormatan. Alkitab jelas berkata orang bebal tidak layak menerima kebebalan. Nah, coba kita lihat yang pertama. Apa sih orang bebal itu? Cemeti adalah, ayat 3 ya. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Orang bebal itu berarti menolak nasihat yang baik. Ya, orang bebal itu menolak nasihat daripada orang baik. Nasihat yang baik maksudnya. Nah, ciri daripada kebebalan itu apa? Saudara, tidak mau berubah, selalu jatuh di tempat yang sama, lalu tidak mau ditegur, menganggap jalannya paling benar, melukai orang lain. Itu kebebalan. Sehingga Allah sangat membenci sebuah kebebalan yang dibangun dalam diri seseorang. Karena itu tinggalkanlah itu. Karena itu yang membuat Anda dijauhi oleh namanya kehormatan. Tidak perlu jabatan, tidak perlu kekayaan.
Tidak perlu punya bakat apapun bahkan. Asal satu ini. Hatimu adalah hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Hatimu adalah hati yang teachable heart. Hati yang mudah diajar, diberitahu, dinasehati. Sekalipun saudara gak punya bakat apapun, kehormatan itu layak jatuh di tempat itu. Karena apa? Kehormatan jatuh di tempat yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kehormatan itu akan jatuh, akan diam di dalam sebuah perkenanan Tuhan. Jadi tidak ada alasan. Oh saya ini gak punya bakat, saya ini gak punya kekayaan. Gak perlu kekayaan, gak perlu bakat bahkan. Asal hatimu adalah hati yang mudah dibentuk saja. Maka kita ini akan menerima kehormatan daripada Tuhan. Amin. Yang kedua apa saudara? Yang kedua ayat 6 dan 7 coba baca. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Ya, artinya begini saudara, kebebalan itu akan mendatangkan kekacauan. Orang bebal itu akan mendatangkan kekacauan. Coba lihat. Di rumah tangga, orang-orang yang tidak mau berubah. Suaminya sudah diberitahu jangan berzina, tetap berzina terus. Sudah diberitahu jangan lakukan itu, tetap lakukan itu. Bebal hidupnya. Maka datanglah kekacauan di rumahnya. Penyakit datanglah. Rumah tangganya tidak bahagialah. Ya, terjadi sebuah huru-hara lah. Datanglah kekacauan. Terjadi persoalan ini, persoalan itu, persoalan. Memang persoalan itu datang dan pergi sesuai ke hatinya. Jangan-jangan persoalan datang di rumahmu itu karena kebebalanmu. Kita tidak bisa mengira, tapi kemungkinan karena kebebalan kita. Sehingga kita ini menghadapi persoalan demi persoalan. Terjadi kekacauan dalam rumah tangga kita. Karena apa? Karena kebebalan. Ya, kebebalan itu mendatangkan kekacauan. Kekacauan terjadi dalam kehidupan orang bebal. Karena apa? Tidak dituntun oleh Tuhan. Orang bebal itu tidak dituntun oleh Tuhan. Kekacauan bisa muncul di situ. Yang kedua, memilih jalan yang gelap. Padahal Tuhan itu telah memberikan terang. Tapi orang telah memilih jalan yang gelap. Yang ketiga, menjadikan iblis sebagai bapaknya. Ya. Dan yang keempat, tidak hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Karena itu saudara, biar hidup kita ini menjadi hidupan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dengan cara apa? Teachable heart. Hati yang mudah diajar. Amin saudara. Lalu yang ketiga, alasannya apa? Kenapa kehormatan tidak layak bagi orang bebal? Karena orang bebal selalu banyak alasan untuk tidak berubah. Ayat 13 dan 14. Coba 3. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Selalu punya alasan. Selalu punya alasan, inilah itulah ya, yang ada binatang lah apa, tidak mau berubah. Itu termasuk kebebalan. Apa? Selalu punya alasan untuk kita ini tidak berubah dalam kehidupan kita. Saudara, kebebalan seperti ini justru akan membuat kita itu tidak mendapatkan yang namanya kehormatan. Karena apa? Dalam diri kita itu selalu muncul banyak alasan. Kenapa kamu tidak berubah? Karena alasan ini, karena alasan itu, karena alasan ini, karena alasan ini. Saudara, alasanmu itu tidak akan pernah masuk di dalam kamusnya Tuhan. Yang ada cuman hari ini Anda mau atau tidak. Alasan itu jangan sampai menguasai dia. Kenapa kita punya alasan? Karena jangan-jangan kita masih mencintai dosa. Ya, hatinya penuh dengan kepahitan. Lalu berikutnya apa? Berpikir logika yang melampaui dimensi iman. Kadang kita berpikir logika yang melampaui dimensi iman. Jangan punya kebanggaan dengan logikamu yang kadang-kadang membuat Anda tidak bisa mengenal Tuhan. Izinkan tuh Roh Kudus itu berbicara buat kita dan menegur kita, mengingatkan hidup kita supaya diri kita ini berjalan terus bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Karena biar pagi hari ini kenapa kebebalan itu tidak mendatangkan kehormatan. Kehormatan tidak layak
berada di dalam sebuah kebebalan. Karena orang bebal itu menolak nasihat yang baik. Yang kedua, orang bebal itu mendatangkan kekacauan. Lalu yang ketiga, kebebalan itu karena banyak alasan. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa melihat Tuhan itu memberkati hidup kita. Biar pagi-pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan itu mengangkat yang namanya kebebalan dalam hidup kita. Satu ini punya satu hati yang mudah dibentuk. Hati yang mudah diajar. Tuhan tidak perlu bicara kepada Anda 2 atau 3 kali. Sekali aja Tuhan berbicara, Anda menjadi orang yang taat. Sekali aja Tuhan berbicara, Anda mengalami perubahan dalam kehidupanmu. Amin. Izinkan Tuhan bekerja menjamah hati kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja menjamah hati kita. Ini kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Haleluya. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Katakan, sebab aku ini milik-Mu. Aku ditahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku Ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku. Kasih Biar setia, kehendak biar kasih setiamu atas kehidupan kami ya Tuhan. Kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, ini hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biar kasih setia-Mu atas kami. Biar hati kami menjadi hati yang mudah dibentuk, mudah diajar. Tidak perlu 2-3 kali Tuhan berbicara. Sekali aja Tuhan berbicara, kami mau berubah. Supaya kami tidak terjebak dengan namanya kebebalan dalam hidup kami. Yang ada cuma nasihat yang baik dan kami boleh memuliakan Engkau. Mengizinkan Engkau Allah kami. Sungguh-sungguh telinga kami dipertajam seperti telinga seorang murid yang mendengar dan melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepadamu. Dan biarlah itu menyenangkan hatimu. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami boleh berkesempatan mendengar perkataan Tuhan. Supaya dijauhkan dari kami yang namanya kebebalan. Dijauhkan dari kehidupan kami yang namanya kebebalan. Supaya apa yang berkenan kepada Tuhan itu yang kami lakukan. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih ya Tuhan. Biar hati kami penuh dengan pertobatan. Sehingga apa yang benar, apa yang menyenangkan hatimu itu yang kami lakukan. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit pagi ini. Biar Tuhan menjamah hidupmu. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan ini tetap berharaplah kepada Tuhan. Jangan-jangan hari ini penyakit ini timbul karena kebebalan. Ada beberapa hal yang saudara tidak lagi bisa diberitahu. Penyakit mungkin muncul karena ada roh sikap kebebalan dalam hati kita.
Mari kita serahkan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja menjamah hati kita. Oh, aku berkata sekarang dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang sakit. Orang-orang yang mengalami sebuah sakit penyakit. Karena kebebalan, karena tidak bisa dinasehati, tidak bisa diberitahu. Oh Tuhan, jamah hati kami. Dalam nama Yesus, segala penyakit apapun, Tuhan jamah pagi ini. I speak healing, aku memperkatakan kesembuhan terjadi. Untuk orang-orang yang sakit pada bagian punggung, pada bagian hati, jantung, bagian lidah, bagian mata, telinga, di otak juga, kaki, tulang. Aku berdoa sekarang dalam nama Yesus. Tuhan jamah orang-orang ini sehingga mereka mengalami sebuah kesembuhan. Mereka mengalami sebuah pemulihan daripada Allah. Oleh karena Engkau Allah yang mengasihi mereka ya Tuhan. Jamahlah di dalam nama Yesus. Untuk keluarga-keluarga yang berantakan hari ini juga aku minta kasih karunia Tuhan. Anggur yang baru dapat dicurahkan dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh mengalami sebuah pertumbuhan ke arah Kristus. Dan hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Sukacita Allah yang besar ada dalam kehidupan mereka. Makasih ya Tuhan untuk orang-orang yang sibuk hari ini bingung dengan pekerjaan karena baru saja di PHK. Tuhan berkati setiap orang-orang yang kehilangan pekerjaan supaya mereka mendapatkan pekerjaannya. Di dalam nama Yesus Anda berdoa jamahlah mereka. Mereka yang terlibat hutang juga Tuhan aku berdoa. Tuhan penuhi, Tuhan tolong mereka sehingga hutang itu dapat dilunasi dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan mereka semua dalam tangan pagi ini. Biar Roh Kudus Kau yang menjamah hati kami. Dan hati kami terus bergelora bagimu dan berapi-api bagimu. Untuk selama-lamanya kami boleh bangun di kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Rasa lapar dan haus akan Tuhan ada pada hidup mereka sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Anda. Biar pagi hari ini firman Tuhan memberkati Anda supaya kita keluar dari namanya kebebalan. Nah untuk itu ikuti terus acara Renungan Firman-Mu tiap Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan pagi pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah. Saudara, ajaklah keluarga, saudara-saudara yang lain untuk ikuti acara ini ya di GMS Kalimantan supaya Anda bisa ikut bersama-sama. Ajaklah keluarga semuanya supaya yang belum subscribe dan tekan loncengnya supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang memberkati Anda. Untuk itu sampai ketemu hari Senin minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye.